Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wun Sintia. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Mitra Adiguna. Di sini saya akan melakukan konseling terhadap ibu yang mempunyai keluhan atas KB implan. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan konseling terhadap keluhan ibu kemarin atas KB implan Bu ya. Sebelum kita membicarakan keluhan ibu kemarin, saya akan melakukan konseling apa itu alat kontrasepsi implan. Baiklah Bu, alat kontrasepsi implan adalah jenis kontrasepsi hormonal yang melepaskan hormon progesteron ke dalam tubuh untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi pelepasan sel telur dari ovarium. Jenis alat kontrasepsi implan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu Norplan, terdiri dari 6 batang dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua, Implanon, terdiri dari 2 batang, 1 batang dan lama kerjanya 3 tahun. Yang ketiga, Jadena atau Indoplan, terdiri dari 2 batang, lama kerjanya 3 tahun. Ini contoh gambarnya Bu ya. Ini Norplan yang 6 batang, bisa dilihat Bu. Ini Implanon yang 1 batang dan ini Jadena yang 2 batang. Cara kerja alat kontrasepsi implan. Yang pertama, lendir serviks menjadi kental. Yang kedua, mengganggu proses pembentukan endometrium. Yang ketiga, mengurangi transformasi sperma. Yang terakhir, menekan ovulasi. Alat kontrasepsi implan ini sangat efektif Bu ya. Angka kegagalannya hanya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Jadi ini sangat efektif Bu ya. Kemudian ada keuntungan dan ada kerugian dari alat kontrasepsi implan. Keuntungannya, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, terhindar dari pengaruh hormon estrogen, tidak mengganggu aktivitas seksual dan produksi ASI, dan yang terakhir dapat dicabut kapan saja sesuai kebutuhan. Kerugian implan tersebut, yang pertama amenore, tidak haid. Yang kedua hiperminore, haidnya lebih panjang dan darahnya lebih banyak. Yang ketiga, rasa nyeri kepala. Yang keempat, penurunan dan peningkatan berat badan. Yang kelima, rasa mual. Yang keenam, perubahan perasaan dan kegelisahan. Yang terakhir, tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi seksual termasuk AIDS. Adapun klien yang boleh dan tidak boleh menggunakan implan. Yang boleh menggunakan implan, perempuan usia reproduksi seperti ibu sekarang. Kemudian ibu-ibu yang memerlukan alat kontrasepsi jangka panjang, ibu yang menyusui tetapi ingin menggunakan alat kontrasepsi, kemudian ibu yang pasca keguguran, dan ibu yang mempunyai riwayat kehamilan ektopik. Yang terakhir Bu ya, klien yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi ini. Yang pertama, hamil atau diduga hamil. Yang kedua, perempuan dengan perdarahan pervaginal yang belum diketahui akibatnya. Yang ketiga, memiliki benjolan atau kanker payudara. Yang keempat, perempuan yang tidak bisa menerima pola haidnya terganggu. Yang kelima, memiliki miom uterus. Yang terakhir, ibu-ibu yang memiliki gangguan toleransi glukosa. Baiklah Ibu, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sampai di sini Ibu paham? Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang keluhan Ibu kemarin. Maaf Ibu, keluhannya kemarin apa Bu? Haid tidak teratur. Haid tidak teratur Bu ya. Siklus menstruasi itu sangat berhubungan dengan hormon estrogen dan progesteron Bu ya. Hormon estrogen dan progesteron itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Sedikit saja di antara kedua hormon itu berubah, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan dari siklus menstruasi. Nah, Ibu kan menggunakan KB implan. KB implan ini mengandung hormon progesteron. Nah, jadi hormon di dalam tubuh ibu itu
tidak teratur sehingga mengakibatkan tidak keseimbangannya siklus menstruasi di dalam siklus menstruasi ibu. Jadi siklus menstruasi ini akan terus terganggu, ini akan terus berlanjut sampai adanya adaptasi di dalam tubuh ibu. Dan haid tidak teratur itu atau siklus menstruasi tidak teratur itu adalah efek samping yang normal daripada KB implan ini. Jadi ibu tidak perlu khawatir dengan siklus menstruasi ibu yang tidak teratur karena itu adalah efek samping yang normal. Baiklah ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ibu mengerti? Di sini saya mempunyai video bu ya, yang saya buat sendiri untuk memperjelas penjelasan saya tadi. Ini videonya bu ya.
itulah tadi video yang saya buat untuk memperjelas penjelasan saya. Apakah sampai di sini Ibu sudah paham? Paham. Baiklah, cukup sekian konseling saya pada Ibu yang memiliki keluhan pada KB implan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.